Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Judul perikop adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Nas hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Renungan hari ini berjudul Manusia Rohani. Manusia rohani adalah kualitas spiritual yang dianugerahkan Allah dan menjadi karakter yang dinyatakan dalam kepribadian seseorang. Tidak demikian halnya dengan manusia duniawi. Nilai-nilai yang dihidupi manusia duniawi berasal dari hikmat yang bukan berasal dari Allah. Karena itu, manusia duniawi menganggap bodoh hikmat dari Allah. Kategori rohani dan duniawi dalam konteks ini bukan sekedar persoalan persepsi dan paradigma, tetapi di dalamnya terkandung penggerak kepribadian kita, yaitu roh. Manakala roh dibelenggu oleh nilai dan kehendak duniawi, maka kita menjadi manusia dunia. Kita akan menjadi sosok penentang rencana dan kehendak Allah. Sebab pikiran dan hati nurani manusia duniawi menolak pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebaliknya, manusia rohani memiliki pikiran dan hati nurani yang dicelikan.
pernyataan Allah yang tersembunyi dalam diri Kristus dipahami dan diimani, sebab pikiran dan hati nurani manusia rohani digerakkan oleh Roh Allah. Tidak setiap umat percaya otomatis menjadi manusia rohani, sebab manusia rohani memiliki keterarahan yang konsisten kepada kehendak dan rencana Allah. Arah hidup manusia rohani dinyatakan dalam kesetiaan dan ketaatan tanpa syarat, sehingga menghadirkan kuasa Roh Allah yang membebaskan dan memulihkan. Orientasi hidup manusia rohani adalah keselamatan dan kesejahteraan bagi keluarga, sahabat, dan sesama. Demikian renungan hari ini. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memelihara kami, sehingga kami masih boleh bangun pagi ini, dan juga Engkau beri kesempatan untuk mengikuti doa bersama pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga atas firman yang baru kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi manusia rohani dan selalu setia kepadamu. Kami juga ingin berdoa buat keluarga kami, juga keluarga yang ada di DKI Perumnas, juga Bajeng Kota Bumi. Engkau menilik mereka satu persatu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mengetahui pergumulan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka pergumulkan, tetapi kami percaya Engkau yang akan menguatkan semua pergumulan-pergumulan mereka, sehingga mereka mampu melewati pergumulannya dengan baik. Terutama pergumulan ekonomi di masa pandemi ini ya Tuhan, cukupkanlah kami semua dengan berkat-berkat. Kami juga ingin berdoa untuk yang punya cita-cita. Kalau ada yang mempunyai cita-cita mendapat pekerjaan, tolong ya Tuhan, beri mereka semangat dan mudahkan segala urusannya. Juga kalau ada yang punya cita-cita mendapatkan pendamping, Engkau juga yang menunjukkan pendamping yang sepadan. Juga cita-cita yang lainnya yang kami tidak tahu, Engkau yang mengetahui, dan kami percaya Engkau yang akan menyertai sehingga cita-cita mereka boleh terkabulkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, juga yang masih isoman. Engkau jamah mereka ya Tuhan. Juga Engkau berkati obat-obat yang dikonsumsinya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk GKI Perumnas dan juga Bajeng Kota Bumi. Biarlah dalam segala aktivitas pelayanan kami, nama-Mu boleh senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa agar seluruh pelayan gereja, baik pendeta, penatua, dan seluruh badan pelayanan yang ada, kiranya boleh semakin setia melayani Tuhan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk program kerja gereja, biarlah menolong seluruh anggota jemaat untuk bertumbuh dalam iman, dan program kerja gereja juga berdampak bagi masyarakat di sekeliling. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah hybrid di GKI Perumnas, ada yang onsite maupun yang online. Berkati para petugas, juga berkati seluruh umat agar mereka dapat menghayati ibadah dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan bangsa kami, berkati negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan sebagai penyelenggara negara, dari presiden, pemerintahan tertinggi, sampai yang terbawah. Tuhan berkati agar dapat melaksanakan tugas dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga terciptalah keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk percepatan pemberian vaksin agar pandemi segera berakhir. Ya Tuhan, untuk
vaksin itu Tuhan biarlah berkati agar menjadi layak bagi tubuh penerima. Tuhan berkati setiap persiapan daripada penerima vaksin. Berkati para medis, berkati tim penyelenggara agar pelaksanaan vaksin itu dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk korban bencana alam, Gunung Semeru, gempa bumi, banjir, dan yang tidak dapat kami sebut di Indonesia negara ini. Tuhan, berkati agar pemenuhan kebutuhan dapat tercukupi, berkati relawan, berkati donatur. Tuhan, rangkaian doa kami ini Bapa, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.